Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kita langsung aja ya. Yuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi ikhlas, sabar, pemaaf, bacaan nun sukun atau tanwin, dan bacaan mim sukun. Nanti kita akan mendengarkan murotal bacaan Quran untuk pelajaran ini ya. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah ikhlas. Quran surat An-Nisa ayat 146. Kita dengarkan dulu ya bacaannya. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Selanjutnya kita perhatikan ya tabel arti perkata dari Quran surat An-Nisa ayat 146. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Itu adalah arti Quran surat An-Nisa ayat 146. Apa sih itu ikhlas? Yuk kita simak pengertian ikhlas. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. Ikhlas ini adalah syarat dari diterimanya amal loh. Ikhlas juga dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ada pula hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya: ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bagaimana sih cara mewujudkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak. Yang pertama adalah gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ini penting banget loh. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang kelima, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Nah, itu dia caranya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Kita dengarkan dulu ya ayatnya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, di sini ada arti perkataannya juga. Simak ya. Apa sih itu sabar? Menurut bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Apa saja sih contoh perbuatan sabar? Yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menerima dan menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, sabar dalam bekerja dan berkarya. Selanjutnya materi mengenai pemaaf. Quran surat Ali Imran ayat 134. Kita dengarkan dulu ya bacaannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas
المحسنين. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yuk kita simak arti perkataannya juga. Pemaaf, apa sih itu pemaaf? Dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu, dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Ciri orang pemaaf yang pertama adalah memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Yuk kita jadi orang yang pemaaf. Selanjutnya kita akan belajar hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Perhatikan ya. Yang pertama, hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ada 4 hukum bacaan. Yang pertama ada izhar, kedua ikhfa, ketiga idgham, dan yang keempat iqlab. Yang pertama izhar, artinya jelas. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang ada 6, maka dibacanya jelas ya. Yang kedua ada ikhfa, artinya samar. Apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ikhfa. Jangan lupa ya, diperhatikan juga huruf-hurufnya. Yang selanjutnya yaitu idgham, artinya lebur. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf idgham. Yang selanjutnya ada iqlab. Wah, huruf iqlab itu cuma ada 1 loh, hanya huruf ba ya. Diingat-ingat ya. Selanjutnya adalah hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3 loh. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislen atau idgham mimi, yang ketiga ada idhar syafawi. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, atau langsung tanyakan kepada Bu Guru. Jangan lupa juga mengerjakan soal latihan yang sudah disediakan. Jangan lupa baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.